transparansi dan akses informasi. Informasi publik terbagi dalam dua kategori. 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. 2. Informasi yang dikecualikan. Menjadi PNS yang akuntabel. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip 1. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 2. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 3. Kualifikasi akademik. 4. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan 5. Profesionalitas jabatan. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? A. Perilaku individu. B. Perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. C. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. D. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. E. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. F. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS? Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa 1. Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. 2. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. 3. Akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. 5. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya. 6. Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Sila 1. Jujur dan mempunyai integritas, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, sabar, berprasangka baik, menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak korupsi, mengembangkan sikap hormat menghormati, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Sila 2. Toleran, berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila 3. Siap sedia membela negara, rukun dan damai, dan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Sila 4. Tidak menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan sportif. Sila kelima, gotong royong, tidak serakah, tepat waktu, bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. 5 implikasi dari pengertian pelaksana kebijakan publik. Pertama, suatu kebijakan dipahami sebagai tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan. Kebijakan yang dimaksud adalah tindakan yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas tuntutan kebijakan oleh aktor lain, seperti sektor privat,
organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain. Keempat, suatu kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang hendak dilakukan atau yang dikatakan akan dilakukan. Kelima, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. 9 asas sebagai sumber kode etik administrasi publik. 1. Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. 2. Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. 3. Hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah. 4. Manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. 5. Sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, dan asas-asas etikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. 6. Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang sangat penting. 7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. 8. Hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. 9. Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk etika publik mengusahakan hal yang benar. Sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan sebagai berikut. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Membangun komitmen mutu dalam
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dapat dikemukakan bahwa faktor internal sebagai penentu organisasi pemerintah dalam memberikan kinerja yang baik untuk peningkatan mutu pelayanan publik ditentukan oleh 7 aspek penting, yaitu mencakup 1. Reputasi budaya, 2. Sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya, 3. Penjelasan mandat dari organisasi tersebut, 4. Organisasi itu sendiri, dan terakhir, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Pembelajaran dari keberhasilan inovasi pelayanan publik adalah inovasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan insentif atas keikutsertaannya dan memberikan sanksi atas pelanggarannya, sehingga setiap masyarakat akan merasa memiliki. Hal inilah yang kemudian disebut juga responsible innovation, atau inovasi yang bertanggung jawab karena bersifat inklusif, berkelanjutan, dan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Dampak-dampak korupsi adalah sebagai berikut. Jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Faktor-faktor korupsi meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor internal, dan faktor eksternal. Delik tindak pidana korupsi. Seeding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar, hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematangan pelaksanaan program dilaksanakan secara optimal lewat tahapan. Created using Powtoon.